Baiklah, kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang pemecahan masalah dan soal-soal tidak rutin. Yang pertama saya akan membahas tentang apa itu pengertian masalah, pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak segera dapat dicapai. Pemecahan masalah dalam hal ini menurut M.C. Givney dan DeFranco tahun 1995 meliputi dua aspek, yaitu masalah menemukan atau problem to find dan masalah membuktikan atau problem to prove. Baik, di sini ada kriteria pemecahan masalah. Tidak semua soal matematika dapat dikategorikan sebagai soal pemecahan masalah. Walaupun soal tersebut berupa soal cerita yang penyelesaiannya memerlukan perhitungan matematika. Jika suatu soal diberikan kepada siswa dan siswa langsung tahu cara pemecahannya, maka soal tersebut tidak termasuk soal yang bertipe pemecahan masalah. Misalnya, pada suatu bab siswa telah mempelajari cara perhitungan 350 ditambah 124 ditambah 921 sama dengan titik-titik. Lalu, pada persoalan berikutnya diberikan soal cerita. Bibi memiliki 3 kebun jeruk. Kebun pertama menghasilkan 350 buah jeruk. Kemudian kebun kedua menghasilkan 124 jeruk. Berapa banyakkah buah jeruk yang dihasilkan dari ketiga kebun tersebut? Dari soal tersebut dapat kita simpulkan bahwa soal tersebut tidak termasuk ke dalam pemecahan masalah, karena siswa akan langsung tahu bahwa penyelesaiannya menggunakan operasi hitung penjumlahan yang baru saja mereka pelajari. Nah, berikut saya akan jelaskan bagaimana cara-cara langkah dalam pemecahan masalah. Yang pertama itu kita harus memahami dulu apa masalah tersebut. Nah, pada langkah pertama ini, pemecahan masalah harus dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Untuk mempermudah pemecahan masalah dan memperoleh gambaran umum, penyelesaiannya dapat dibuat catatan-catatan penting, di mana catatan tersebut bisa berupa gambar, diagram, tabel, grafik, atau yang lainnya. Kemudian, langkah kedua untuk pemecahan masalah yaitu merencanakan cara penyelesaian. Untuk dapat menyelesaikan masalah, pemecah masalah harus dapat menemukan hubungan data dengan yang dinyatakan. Untuk keperluan ini, pemecah masalah dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengumpulkan data atau informasi dengan mengaitkan persyaratan yang ditentukan untuk dianalisis. Yang kedua, jika diperlukan analisis informasi yang diperoleh dengan menggunakan analogi masalah yang pernah diselesaikan. Yang ketiga, apabila ternyata macet, perlu dibantu melihat masalah tersebut dari sudut. Kemudian, langkah ketiga dalam memecahkan masalah yaitu melaksanakan rencana. Berdasarkan rencana penyelesaian masalah yang sudah direncanakan itu dilaksanakan. Di dalam menyelesaikan masalah, setiap langkah dicek apakah langkah tersebut sudah benar atau belum. Hasil yang diperoleh harus diuji apakah hasil tersebut benar-benar hasil yang dicari. Kemudian, langkah keempat dari pemecahan masalah yaitu melihat kembali. Nah, pada tahap melihat kembali ini, kita harus melihat kembali hasil pemecahan masalah yang diperoleh. Mungkin merupakan bagian terpenting dari proses pemecahan masalah. Setelah hasil penyelesaian diperoleh, perlu dilihat dan dicek kembali untuk memastikan semua alternatif tidak diabaikan, misalnya dengan cara yang pertama A. Melihat kembali hasil. Yang B. Melihat kembali alasan-alasan yang digunakan. Kemudian yang C. Menemukan hasil lain. Yang D. Menggunakan hasil atau metode yang digunakan untuk masalah lain. Yang E. Menginterpretasikan masalah kembali. Yang F. Menginterpretasikan hasil. Yang G. Memecahkan masalah baru dan lain sebagainya.
Baiklah, kita akan masuk ke dalam soal tidak rutin. 1. Luas sebuah jajar genjang adalah 180 cm kuadrat. Jika tinggi jajar genjang adalah 11 cm, maka berapakah panjang alas jajar genjang tersebut? Jawab. Rumus luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi. Kemudian kita masukkan luas jajar genjang tadi sebesar 187 cm kuadrat sama dengan A dikali 11 cm. Kenapa 11? Karena tadi diketahui tinggi jajar genjang tersebut adalah 11 cm. Kemudian 187 kita bagi dengan 11 sama dengan A. A sama dengan 187 dibagi 11 sama dengan 17 cm. Kemudian kita masuk ke dalam soal nomor 2. Sebuah buku yang sampulnya dibuka, ukuran buku 20 cm x 16 cm. Mister terukur 12 cm. Jarak antara pojok sampul buku terhadap bagian sisi buku pada permukaan adalah. Jawab. Akar dari 12 pangkat 2 dikurang X kuadrat sama dengan akar 20 kuadrat dikurang 20 kurang X kuadrat. 12 kali akar 12 akar 2 sama dengan 144 dikurang X kuadrat sama dengan 20 pangkat 2 sama dengan 400 dikurang 20 kali 2 sama dengan 40X dikurang X kuadrat. 114 dikurang X kuadrat sama dengan 40 X kurang X kuadrat. X sama dengan 36 per 10 sama dengan 3,6. T sama dengan akar 12 pangkat 2 dikurang 3,6 pangkat 2 sama dengan 1/10 akar dari 13,104. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3, soal terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. 5X ditambah 18 kurang dari 3X tambah 30 sama dengan 5X dikurang 3X kurang dari 30 kurang 18. 5X kurang 3X sama dengan 2X kurang dari 30 kurang 18 sama dengan 12. X sama dengan kurang dari 6. Himpunan penyelesaian sama dengan 5, 4, dan 3. Baik, sekianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3, soal terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. 5X ditambah 18 kurang dari 3X tambah 30 sama dengan 5X dikurang 3X kurang dari 30 kurang 18. 5X kurang 3X sama dengan 2X kurang dari 30 kurang 18 sama dengan 12. X sama dengan kurang dari 6. Himpunan penyelesaian sama dengan 5, 4, dan 3. Baik, sekianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3, soal terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. 5X ditambah 18 kurang dari 3X tambah 30 sama dengan 5X dikurang 3X kurang dari 30 kurang 18. 5X kurang 3X sama dengan 2X kurang dari 30 kurang 18 sama dengan 12. X sama dengan kurang dari 6. Himpunan penyelesaian sama dengan 5, 4, dan 3. Baik, sekianlah penjelasan dari saya. Terima kasih.